bukan ada pada pesawat, kesalahan ada pada jaringan kami. Oke, saya kira tidak mengapa, kita akan lanjut pada pembicaraan ini dan saya akan memperkenalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di studio kantor urusan agama Denpasar Selatan dalam acara podcast Rasi Semangat Ngonten Moderasi. Dan yang hadir pada pagi hari ini adalah penyuluh lintas agama. Dan kalau Bapak Ibu pemirsa sahabat Serasi penasaran siapakah mereka, saya akan memperkenalkan secara bergilir satu persatu. Saya mulai dari yang pertama. Beliau adalah Ide Bagus Gede Bawe Adiana, sarjana agama, master pendidikan Hindu. Beliau adalah penyuluh agama Hindu. Gimana kabar Gus Bawe? Luar biasa Pak Tony. Wow, luar biasa. Sibuk kemarin galungan? Ya sibuk. Lumayan. Sangat sibuk. Sangat Oke. sibuk. Yang kedua adalah Bapak Karolus Borromeus Wodong, sarjana filsafat. Beliau adalah penyuluh agama Katolik. Apa kabar Pak Karel? Baik Pak Tony, puji Tuhan. Luar biasa ya Pak Luar Karel ya? biasa, ya. Ya, terima kasih Pak Karel. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Budianto, sarjana komunikasi. Beliau adalah penyuluh agama Buddha. Gimana kabar Pak Budianto? Baik, sehat, terima kasih. Sehat ya? Wow, hari ini cerah merah. Ya. Dan yang berikutnya adalah Ibu Lisa Octavia Rarung, sarjana teologia. Beliau adalah penyuluh agama Kristen. Gimana kabar Bu Lisa? Puji Tuhan, sehat, diberkati. Sehat ya? Wow, luar biasa. Dan yang terakhir adalah Ibu Afifatun Nisak, sarjana agama. Beliau adalah penyuluh agama Islam. Gimana kabar Bu Afifah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, sahabat Serasi dimanapun Anda berada, kita mulai perbincangan kita ini. Tidak usah terlalu serius. Saya pakai istilah sersan, serius tapi santai. Dan mungkin saya mulai dari Gus Bawe. Siap. Gus, bisa ceritakan pengalaman-pengalaman selama ini ketika terjun ke lapangan memberikan edukasi kepada umat. Baik, terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya. Demikian juga sahabat Serasi Kabupaten Denpasar Selatan yang saya hormati dimanapun berada. Kalau kami di penyuluh agama Hindu, yang namanya suka dan duka itu selalu berdampingan. Tidak Bagaikan dua sisi mata uang ya. Ya, harus berdampingan. Kalau sukanya, kalau kita ada di masyarakat itu, ketika kita mengunjungi masyarakat itu selalu mendapatkan ya paling tidak suguhan kopi. Wow. Gitu. Ya, lebih-lebih lagi makan siang gratis dapat gitu di masyarakat. Kemudian terkadang dukanya, nah ini dukanya, terkadang di masyarakat itu, terkadang kalau kita turun ke masyarakat itu mungkin masyarakat mengira kita hadir itu adalah seorang legislator atau legislatif yang akan membawakan sesuatu gitu. Jadi ketika turun sudah ada pertanyaan apa saya dapat nanti. Itu kira-kira dukanya ketika kita alami di masyarakat. Lebih-lebih lagi masyarakat perkotaan, masyarakat Denpasar ini kan masyarakat pekerja. Gitu ya. Masyarakat pekerja. Untuk mengumpulkan masyarakat itu perlu trik dan strategi-strategi khusus. Karena masyarakat kota itu adalah masyarakat yang sangat sibuk. Wow, luar biasa. Gus, tadi kan Gus mengatakan bahwa kalau turun ke lapangan, terkadang ada salah persepsi, dikira anggota legislatif lah atau apa. Nah, ketika mendapatkan pengalaman seperti itu, Gus Bawe cara memberitahukan kepada mereka bagaimana? Oh, kami ini begini-gini. Kalau ada hal-hal seperti itu ya kita mulai masuk bahwa kita memperkenalkan diri dulu, tugas kita sebagai penyuluh apa, kira kita dari Kementerian Agama, tujuannya seperti apa, kita sampaikan dengan gamblang seperti itu. Kemudian kita juga mencari trik di masyarakat itu untuk bertemu masyarakat itu dengan berbagai cara. Contoh, ketika kita tidak bisa mengumpulkan masyarakat secara langsung, kita gunakan
kearifan lokal kita di Bali, adat. Oke. Ya, adat kita di Bali. Biasanya setiap Banjar itu ada namanya paruman adat, Pak Tony. Paruman adat itu paling tidak setiap bulan itu ada. Jadi Oke. kita ikut ke pemimpin adatnya, ke pilihan adat atau ke desa adat, mohon izin hadir pada kegiatan paruman adat itu sehingga kita bisa menyampaikan materi-materi keagamaan yang ada. Itu salah satu cara kita seperti itu. Kemudian saat upacara besar, terutama di pulau-pulau besar yang ada di Bali, tentu umatnya banyak datang. Kita juga menggunakan menyiasati dengan hal-hal seperti itu. Pada saat selesai persembahyangan kan ada mohon tirta, air suci itu. Saat itu kita masukkan materi-materi keagamaan agar penyuluhan itu berjalan di sana. Kalau mengumpulkan masyarakat secara mengkhusus gitu, memang itu menjadi kendala yang kita alami sampai saat ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, masyarakat kita di kota itu jam kerjanya kita tidak tahu. Lain halnya Super sibuk. Kalau di kampung umpamanya Pak Tony, dia bertani pagi ke ladang, ke sawah, udah ada gitu mana. Kalau kita di sini cari pagi kadang nggak ada, sore juga nggak ada. Betul. Itu yang kita alami. Jadi kita masuk melalui lembaga-lembaga adat, bendesa adat, banjar adat, ataupun melalui lembaga keumatan kita. Wow, jadi ada semacam kolaborasi ya, kerjasama supaya terwujudlah apa yang mau disampaikan oleh penyuluh agama Hindu. Oke, sekarang saya langsung kepada tadi Bapak, sekarang ke Ibu. Bu siapa ini? Ibu Afifah dulu. Bisa, Nah, Bu Afifah. iya Ibu Afifah. Ibu Afifah pengalamannya ketika turun ke lapangan gimana Turun Bu? ke lapangan, kalau saya merasa seneng ya kalau ke lapangan itu ketemu dengan masyarakat, umat kita. Yang namanya masyarakat dianggapnya kita sebagai orang pemerintahan yang punya ada yang bisa kita bawa, ada yang bisa kita sampaikan. Itu dianggapnya memang seperti Pak Gus Bawu bilang, tapi ya tadi pandai-pandainya kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat kita, kepada umat kita, supaya mereka juga memahami dengan kondisi yang ada, kondisi pemerintahan istilahnya sistem pemerintahan yang lagi berjalan. Nah itu kita kan sebagai mediasi ya pemerintah kepada masyarakat kita. Nah itu kalau sukanya itu banyak sekali Pak Tony ya. Banyak kenal orang. Artinya dengan masyarakat pun kita belajar ya, malah banyak belajar dari masyarakat seperti itu. Itu pun juga sebagai asupan kita ya untuk bisa apa sih yang dihadapi masyarakat saat ini ya. Jadi kita langsung mengetahui masalah mereka ya. Iya, itu kelebihan kita sebagai penyuluh ya gitu. Artinya kita biar tidak selalu melihat ke atas terus jabatan dan sebagainya tidak, tapi ketika kita terjun ke masyarakat itu lebih banyak bersyukurnya ya. Kondisi masyarakat kita seperti ini, seperti itu sih Pak Tony. Oke, luar biasa. Apalagi pengalaman kalau kita ke lapas ya, semua saya yakin punya binaan di lapas ya, itu kita banyak belajar dari mereka justru seperti itu, apalagi terkait dengan kasus hukum yang mereka alami, itu kan bisa kita sampaikan sebagai bahan edukasi di masyarakat luas yang lain seperti itu ya bagi saya ya. Wow, luar biasa sekali. Dan mungkin saat ini juga saya langsung kepada Pak Budianto. Ya, Pak Budianto, pengalamannya gimana Pak? Ketika terjun ke lapangan berhadapan dengan umat yang Pak Budianto layani? Ya, sahabat serasi, terima kasih Pak Tony, terima kasih. Kalau dari Buddha, mungkin pada awalnya yang kita perlu bangun itu pemahaman dalam artian mereka kadang tidak mengerti bahwa kita ini penyuluh dan mereka tidak paham itu penyuluh apa. Ngapain gitu ya. Kadang mereka siapa ini kan. Mereka juga belum paham membedakan antara mungkin rohaniwan dalam artian tokoh agama dengan penyuluh di bawah kemenak itu mereka tidak paham. Kadang-kadang kita kalau datang kan mereka bingung gitu. Nah itu memang tantangan awalnya itu kita perlu memberikan pemahaman. Nah, penyuluh itu apa? Edukasi di awal. Kalau kelompok binaan juga kita agak kesulitan kalau di dalam Buddha ya. Dalam artian
kalau di Buddha sendiri kan terdiri dari berbagai tradisi ya, aliran. Oh, Nah, ya? Oke. kadang-kadang karena kita mungkin statusnya juga rohaniwan, mereka melihat dari tradisi yang berbeda, kadang-kadang tidak diterima. Ya, penerimanya bisa jadi tidak mudah. Itu pernah saya waktu awal-awal jadi penyuluh pernah ada kendala di sana. Kendala di sana, tetapi dengan pendekatan-pendekatan akhirnya kita justru diterima di sana. Ya, meskipun kita tidak langsung masuk ke basis umatnya ya, tetapi lewat mungkin pengurus-pengurusnya kita memberikan edukasi di segmen atasnya, pengurus-pengurus pengurus-pengurus wiharanya. Nah, itu kita bisa masuk di sana memberikan penjelasan-penjelasan yang sering kita lakukan ya terkait kepenyuluhan ya, menyampaikan pesan dari pemerintah ya, meluruskan informasi ke mereka. Kadang-kadang juga untuk bertemu juga tidak mudah. Itu tanda tangannya ya, tadi dikatakan mungkin kesibukan masing-masing orang, sehingga kadang-kadang kita harus jelaskan mungkin lewat WA, ingin bertemu dulu bagaimana, kalau misalnya bisa melalui WA atau telepon ya kita lakukan dengan cara itu. Tapi kalau memang lebih enak bertemu ya kita coba jadwalkan ketemu. Ketemu dengan mereka, kita menjelaskan informasi yang ingin kita sampaikan lebih baik bertemu kan. Kadang-kadang kalau bahasa lewat WA bisa miskomunikasi, malah sekedar dilihat lewat gitu kan. Tapi apalagi pas diketik tipe. Ya, kalau bertemu kita lebih membangun kekeluargaan. Betul. Jadi pengalaman saya dengan bertemu dengan membangun kekeluargaan justru kita diterima kehadirannya. Itulah kelebihan kita penyuluh. Wow, ya luar biasa sekali sahabat serasi. Wow, dan berikutnya saya ke Ibu Lisa. Bu Lisa adalah penyuluh agama Kristen. Gimana Bu ketika pengalaman terjun ke lapangan nih, hal-hal apa yang dihadapi? Ya, pengalaman terjun di lapangan kurang lebih sama sih, suka dukanya. Mau sukanya dulu atau dukanya? Terserah. Suka dukanya kalau kita melakukan penyuluhan, sukanya ya. Pertama, senang kalau diberikan kesempatan untuk membagikan pengetahuan yang saya peroleh tuh, saya senang tuh, senang berbagi. Kemudian sukanya adalah yang kedua, ketika saya memberikan penyuluhan kepada anggota binaan atau anggota penyuluhan, saya senang melihat kalau mereka bukan hanya saja mengetahui, tetapi mereka mempraktekkan apa yang saya berikan. Itu suka. Wow. Ya. Jadi ketika disampaikan kemudian mereka praktekkan apa yang disampaikan, kita senang dan bahagia. Oh, ternyata mereka dengar ya. Mereka dengar dan mereka mau lakukan. Luar jadi biasa. Kita nggak sekedar menyampaikan lalu mereka pulang juga ya udah tinggalin gitu. Tapi dukanya adalah ketika apa yang kita sampaikan itu tidak mereka lakukan. Itu dukanya. Jadi seperti pekerjaan saya itu sia-sia itu loh. Misalnya kita mau melakukan penyuluhan tentang stunting misalnya kan, karena kita mau tujuannya mau menekan angka stunting yang ada di kota Denpasar. Kita melakukan penyuluhan, misalnya target penyuluhan kita adalah kelompok binaan bimbingan pranikah misalnya. Kita sudah melakukan penyuluhan dan lain sebagainya, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita bagi itu tidak diaplikasikan dengan baik. Nah, ini juga dukanya adalah untuk menyampaikan sesuatu itu mudah ya, tetapi kita tidak mudah untuk mengubah karakter orang. Kan? Contohnya kalau misalnya ya, kita melakukan penyuluhan tentang ekoteologi, gimana sih cara membuang sampah dengan benar? Kita sudah melakukan penyuluhan, tetapi kita bisa memberikan penyuluhan, tetapi kita tidak bisa mengubah kebiasaan. Yang bisa mengubah kebiasaan itu mereka sendiri, ya kan? Ya, betul. Memang itu tidak itu dukanya. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan mungkin yang terakhir ya, bukan yang terakhir materinya, maksudnya untuk pengalaman ketika terjun ke lapangan ya. Saya mau ke Pak Karel, saya sapa ya. Beliau adalah penyuluh agama Katolik. Gimana Pak? Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman ketika terjun ke lapangan? Penyuluh senior. Nah, senior. Terima kasih Pak Tony dan
teman-teman sekalian, saya menjadi penyuluh Katolik itu dari tahun 2003. Wow. Ya. Udah hampir 22 tahun. Beliau senior di antara kita Wah, senior. Dan ya seperti yang Pak Budi katakan tadi, di tahun 2003 itu sebenarnya masyarakat Katolik itu belum mendengar kata penyuluh Katolik. Mereka belum familiar Iya. ya dengan istilah Ya, penyuluh. penyuluh Oke. agama Katolik itu sepertinya baru di tahun 2003 dan yang ada pada waktu itu hanya penyuluh pertanian, penyuluh Penyuluh KB, kesehatan ya. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya tantangannya lumayan waktu itu. Mm-mm. Nah, jadi saya harus masuk ke lembaga-lembaga gereja, ke organisasi gereja seperti paroki, lingkungan, KBG kalau di Katolik, kelompok basis. Kelompok basis itu jumlahnya sekitar 15 kakak. Juga lingkungan itu sekitar 30-an kakak. Jadi Wow. saya masuk ke dalam organisasi itu. Memperkenalkan diri. Iya, memperkenalkan Oh, diri saya dan- penyuluh. Iya, dan berusaha dipilih jadi pengurus di situ. Oh, Iya. luar biasa. Dan puji Tuhan saya menjadi pengurus di sejak tahun 2003-an itu saya di paroki katedral yang renon, yang gerejanya besar itu. Nah, di situ saya menjadi pengurus seksi kitab suci. Strategis kan sebagai seksi kitab suci. Juga di lingkungan saya berusaha bekerja sama dengan para pengurus sehingga saya juga dimasukkan di dalam pengurus. Sehingga kegiatan penyuluhan dari kantor itu saya merasa nyambung jadinya. Juga kebetulan di lingkungan di kelompok basis itu mereka setiap sore atau hampir dalam bulan-bulan tertentu itu ada kegiatan sharing kitab suci. Jadi, saya masuk di situ dengan tema-tema dari Kementerian Agama. Misalnya dulu itu ditekankan bahwa penyuluh itu adalah penyuluhan pembangunan dalam bahasa agama. Sehingga saya selalu mengarahkan umat itu untuk kita mari berusaha untuk lebih maju, berjuang, berubah. Juga tema-tema yang mendukung misalnya sekarang ekoteologi, membangun kekuatan ekonomi keluarga. Itu saya Sampaikan. Ya, sampaikan. Wow, Seperti itu, Pak. luar biasa sekali. Sahabat Serasi dimanapun Anda berada, kita masih di dalam acara live Sapa Penyuluh, inovasi, kontribusi, inspirasi. Bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Mereka adalah penyuluh, ya, yang saya boleh katakan penyuluh lintas agama saat ini sudah hadir di sini. Dan mungkin kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya juga mau ke Gus Bawa nih. Gus, ada nggak persiapan-persiapan khusus secara pribadi ketika mau terjun ke lapangan? Kalau persiapan khusus secara pribadi mau terjun ke lapangan, kita melihat dulu Pak Tony, kebutuhan masyarakat itu di sana kira-kira apa. Oke. Contoh, ketika kita di Hindu itu umpamanya akan hadir ke pura, ketika di pura itu ada upacara dan lain sebagainya, kita lihat dulu kebutuhannya di sana apa. Biasanya kalau di pura itu yang diperlukan adalah kidung, berkidung atau mesanti istilahnya. Banyak jenisnya di sana. Yang manapun kita boleh lakukan di sana di pura itu. Karena di dalam agama Hindu itu yang namanya upacara itu ketika dikatakan sah itu salah satunya harus ada itu, unsur nyanyiannya harus ada, unsur santi gita itu harus ada, panca gita namanya gita itu harus ada, nyanyian itu harus ada. Kita sebagai penyuluh berkontribusi di sana. Itu yang pertama, santi bisa. Yang kedua, tari juga bisa. Memberikan tari, apakah tari yang bersifat sakral, tari topeng, atau tarian-tarian yang bersifat hiburan. Tentunya dengan pesan-pesan betul. moral, nilai-nilai. Betul. Pada saat santi itu, pada saat gita itu kan ada penterjemah lah istilahnya. Di dalam menjelaskan terjemahannya inilah kita selipkan lagi nilai-nilai atau ajaran agama itu sehingga masuk ke media penyuluh. Karena di dalam Hindu itu cara memberikan penyuluhan itu salah satunya dengan media pesantian itu boleh. Dengan media pesantian, dengan Dharma Wacana, Dharma Santi, Dharma Gita, kemudian Dharma Yatra juga bisa. Dharma Yatra itu perjalanan suci ke tempat suci, lalu apakah di sana melakukan persembahyangan
dan menyebarkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai ajaran agama itu. Nah, saya kira kalau di Hindu itu yang harus kita persiapkan itu, makanya sebagai seorang penyuluh itu sedikit tidaknya memang harus tahu itu. Selain bisa medharma wacana atau bisa mengkhotbah gitu, Mbak Im, selain bisa khotbah, kita harus bisa itu. Paling tidak kidung itu harus bisa. Karena kadang datang ke tempat upacara yang besar, nanti ditunjuk dah. Coba bantu dong penyuluhnya ngayang kidung. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu. Tiba-tiba nggak tahu apa kata ini. Lamakan kita ini. Makanya Wow. paling tidak harus bisa kidung-kidung yang berkaitan dengan upacara jadinya itu kita harus bisa. Wow, Yang sering kita praktekkan di kantor itu. Wow, luar biasa. Berarti secara pribadi kita harus improve juga ya, Iya, tentang pengetahuan Betul. seperti itu. Harus Wow, luar biasa Betul. sekali. Harus update juga ya. Kalau bisa Wow. tari lebih bagus lagi. Wow, luar biasa. Sahabat Serasi, perbincangan kita semakin hangat. Nah, kita langsung lagi kepada Ibu Afifah nih. Oh, Nah. saya. Oke, gimana Pak Tony? Kalau Ibu persiapan khusus apa yang biasanya Ibu Persiapan. lakukan sebelum terjun ke Terjun lapangan? lapangan. Oke. Jadi kalau di Muslim, kami kalau penyuluh agama Islam ya, itu punya objek binaan namanya Majelis Taklim. Majelis Taklim. Ibu-ibu pengajian. Oh, Utamanya ibu-ibu ya. kalau, Ibu-ibu. sasarannya itu karena kalau yang Majelis Taklim itu rata-rata banyaknya ibu-ibu Wow. seperti itu. Yang itu bisa dilakukan pekanan. Bentar Bu, saya potong dulu Bu. Tapi bapak-bapak sebenarnya bisa diizinkan, tapi jarangnya datang atau gimana? Atau khusus memang ibu-ibu? Ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak paling kita hadir aja ya. Oh, Biasanya yang oke. isi pun juga bapak-bapak seperti itu. Ini karena faktor ini untuk apa ya? Faktor kalau bapak-bapak yang isi ibu-ibu ya tahu sendiri Ya, psikologi ya, laki-laki ya, lah ya, kalau ya. ibu-ibu yang ngasih apa tentang ini egonya laki-laki kembali lagi ke sana ya. Jadi, Oke. kami yang penyuluh itu lebih cenderung ke majelis taklim yang ibu-ibu. Nah, terkait persiapan materi ya kembali lagi kita sebagai penyuluh memang harus senantiasa upgrade diri ya, upgrade tentang materi penyuluhan yang harus kita sampaikan ya, seperti kalau di ajaran agama Hindu tadi Pak Gus Bawo menyampaikan untuk sampai bisa tari dan sebagainya. Mungkin kalau kami bukan mungkin, memang harus ya, apalagi itu ajaran agama kita sebagai Muslim ya. Utamanya tentang bacaan Al-Quran itu ada namanya tahsin seperti itu. Penyuluh harus bisa upgrade tadi, memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Masa menyampaikan ke masyarakat tahsinnya masih kurang ya, itu kan menjadi penilaian tersendiri ya. Itu harus menjadi motivasi kita ya untuk upgrade tentang upgrade diri ya istilahnya, materi-materi yang mesti bisa tersampaikan ke umat kita, seperti itu sih kalau. Wow, luar biasa sekali. Jadi perlu ada upgrade diri, kita perlu improve ya secara pribadi supaya ketika kita terjun ke lapangan nilai kita itu nggak menurun dalam pandangan umat kan begitu. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan yang sama. Nah, sekarang saya mau ke Pak Budianto dulu nih. Gimana, Pak? Apa persiapan-persiapan khusus ketika mau terjun ke lapangan nih? Oke, kalau persiapan-persiapan khusus sebenarnya tidak ada yang terlalu gimana ya. Intinya kita karena kita kenal dengan kelompok binaan tersebut ya kita bikin perjanjian apakah memungkinkan kita datang untuk memberikan mungkin informasi atau edukasi pada mereka, dan ketika waktu cocok kita tinggal ketemu aja kan. Biasanya kami ketemunya, kalau saya pribadi mereka lebih cenderung ingin bertemunya di wihara. Di wihara tempat mereka bertugas gitu kan. Nah, kita ketemu di sana, ya intinya kita perlu pengetahuan juga sebenarnya mengenai wihara yang kita datangi, dia dari tradisi apa supaya kita tidak salah gitu ya dalam memberikan salam atau apa, dalam memberikan informasi, sehingga paling tidak pada waktu kita berbincang-bincang itu kita tidak bingung gitu kan, nggak punya pengetahuan gitu kan. Nah, saya pikir itu penting, tadi kan juga disampaikan mengupgrade diri kita supaya di masyarakat sesuai kebutuhan mereka dan kita tahu mereka seperti apa, sehingga kita pun bisa diterima kehadirannya. Wow, luar Seperti biasa itu ya. Wow, sahabat Serasi perlu upgrade diri supaya ketika terjun ke lapangan ya kita relevan dengan apa yang kita bicarakan dan nyambung dengan umat ya, yang kebutuhan kita, umat. Iya, kebutuhan umat.
catat baik-baik. Nah, kita lanjut. Wah, semakin hangat pembicaraan kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Dan saya mau ke Pak Karolus dulu, Pak Karel. Kalau Pak Karel sebelum terjun ke lapangan, adakah persiapan-persiapan khusus, meditasi kah, puasa kah, atau harus makan dulu banyak? Silakan Pak Karel. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Memang sebelum terjun ke lapangan memang harus perlu persiapan. Biar tidak sia-sia ya, Iya, Pak. biar tidak sia-sia. Kalau makan memang harus. Biar punya semangat, Iya. semangat Senin. Ya, karena wilayah Kota Denpasar ini kan lumayan luas. Dan umat Katolik itu tersebar di Iya. Di segala penjuru. Iya. Jadi masalahnya kalau Katolik di setiap kecamatan Iya, kan ya. iya, itu dah. Wow, Dan iya, tenaga penyuluhnya sedikit. Iya. Sehingga perlu persiapan fisik, mental, juga materi. Materi itu memang dari saya itu, misalnya saya memadukan antara tema-tema Kementerian Agama dan tema-tema gereja. Gereja Katolik itu memang punya tema, ada tema bulanan, tema tahunan. Wow. Nah, itu saya memadukan. Misalnya tadi saya sudah sebutkan tentang pembangunan dalam bahasa agama. Itu di Katolik juga punya tema, misalnya sama juga tentang bagaimana kita berusaha untuk hidup lebih baik. Terus sekarang kalau yang lagi hangat-hangatnya sekarang misalnya tentang pengaruh-pengaruh negatif dari media online. Media online. Itu luar biasa. Sekarang Tantangannya itu. Tantangannya, ya, ya. sekarang tema misalnya tentang judi online, tentang Oke. apa namanya itu pinjaman online, Pinjol yang tidak pinjol. berizin. Dampak-dampaknya itu luar biasa. Scamming. Iya, scamming apa namanya, Wow. penipuan-penipuan Ya, online. ya, ya. Nah, itu kita berusaha, memang saya juga berusaha untuk mencari informasi itu, mendalami dan berusaha memberitahu hal-hal yang positif kepada umat, bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal seperti itu sehingga tidak terjerat di dalam hal-hal yang merugikan. Wow, luar biasa sekali Pak Karel mempersiapkan diri secara matang. Katanya bukan cuma persiapan secara ilmu tapi juga persiapan secara fisik. Karena tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasa. Wow. Oke, berikutnya kita ke Ibu Lisa ini. Bu Lisa, sebelum terjun ke lapangan, apa persiapan-persiapan khusus yang Ibu Lisa lakukan? Sudah terakhir ya. Belum. Udah 45 menit ya. Kita ngobrol gak terasa loh. Udah hampir 30 juga ini. Ya tentunya dalam melakukan penyuluhan pasti kita harus melakukan persiapan sebelum kita terjun ke sebuah kelompok binaan, yang iya, dipersiapkan iya. seperti itu ya. Nah, untuk persiapan yang dilakukan, yang pertama saya menganalisis kebutuhan dulu, menganalisis Wow. kebutuhan nyata. Misalnya apa sih masalah prioritas masyarakat ini yang benar-benar mereka rasakan dan ingin mereka ubah. Oke. Iya kan? Iya. Apa sih masalah prioritasnya? Kalau kita lihat di media sosial, angka bunuh diri itu yang paling tinggi itu ada di daerah mana? Itu kan ada di sini ya. Iya. Nah, Di Bali. itu adalah kebutuhan. Ya itu termasuk penyakit di prioritas. dalam masyarakat ya yang perlu Mental, penyakit Nah, mental psikis. Ya. Betul. Kalau kita sudah tahu kebutuhan atau masalah prioritas yang ingin mereka ubah, maka kita sudah dapat nih tujuannya, kebutuhannya. Setelah kita sudah dapat kebutuhannya, kita harus menentukan metode apa yang harus saya kerjakan di dalam penyuluhan itu sehingga penyuluhan yang saya lakukan itu berdampak. Oke. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, bahwa bagaimana supaya penyuluhan yang kita lakukan itu berdampak. Biasanya saya tuh pakai metode SMART. Apa itu metode SMART? Metode SMART itu adalah yang pertama, SMART S spesifik. Ya, spesifik tuh jelas apa yang ingin dicapai. Saya melakukan penyuluhan ini tujuannya apa sih? Ya kan, tujuannya apa? Kalau misalnya tadi saya sudah dapat masalahnya angka bunuh diri itu tinggi, berarti saya ingin mencapai apa di sana. Kemudian measurable atau terukur. Dapat diukur. Nah, ada indikator keberhasilan, misalnya angka kematian bunuh diri itu misalnya 20% ya. Nah, penyuluhan yang berdampak, penyuluhan yang berhasil itu dikatakan berhasil kalau sudah mencapai penurunan angka bunuh diri itu berapa persen. Ya, hasilnya adalah Hasilnya berapa buktinya persen? adalah bahwa Ya. menurun. Menurun enggak Ya. atau enggak?
gitu. Kalau tidak menurun atau malah tinggi berarti penyuluhan saya ada yang salah. Ya kan? Iya. Smart, spesifik, Measurable. achievable atau dapat dicapai. Oke. Dapat dicapai artinya realitas dengan sumber daya. Ya, kita juga nggak bisa A, B, C terlalu tinggi ya. Kita pakai aja yang ada di sini ya. Ya, kebutuhan yang ada, kemudian ada. Kita nggak usah pergi ke dinas ke sana. Dinas terlalu tinggi, akhirnya perencanaannya terlalu tinggi sih. Ya. Kita nggak tercapai. nggak terjadi. Ya realistis aja, realistis. Yang realistis aja. Kemudian relevan sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan atau masalah masyarakat. Oke. Realistis dan kemudian time bound, ada batas waktu. Batas waktu. Ya, time bound itu batas waktu artinya sampai kapan pencapaian ini, apakah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Oke. Ya kan, dari sana kita bisa mengukur apakah penyuluhan saya ini berdampak atau tidak. Wow. Nah, kita bisa melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan penyuluhan dan lain sebagainya, saya melakukan bagaimana pendampingan itu perlu. Ya kan, kadang kalau kita penyuluhan, kita ngomong kan, ceramah dan lain sebagainya. Setelah itu kita pulang, kita tinggal, kita nggak tahu mereka. Wow. Seperti itu kan. Tetapi saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Misalnya tokoh-tokoh agama ketika kita melakukan penyuluhan kepada orang yang stres, yang mau mencoba melakukan bunuh diri, kita bersama dengan tokoh agama, Pak, tolong ini di follow up. Tolong ini di follow up, kita bekerja sama dengan baik. Kemudian yang itu tadi sukanya adalah ketika kita melihat bahwa orang ini terbebas dari apa yang dari masalah yang dia alami gitu, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Kita lanjut dengan pembicaraan yang semakin serius. Berat sekali ini. Tantangan gini. penyuluh yang berat, Bu Perasaan. Mewujudkan penyuluh yang berdampak bagi masyarakat. Itu tema kita pagi hari ini. Nah, tadi Bu Lisa sempat menyinggung soal angka bunuh diri, bundir ya. Bundir. Bukan bordir ya. Ya, bunuh diri. Nah, saya mau menyinggung sedikit nih, mau bertanya kepada Bapak dan Ibu penyuluh ini. Kira-kira paling tidak 1 atau 2 alasan ya, kenapa mereka melakukan hal itu? Mungkin karena ini dia tuan rumah. Coba kita tanya. Menurut pengamatan Gus Bawa. Menurut pengamatan ya. Iya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Lisa bahwa kalau kita lihat di media sosial bahwa angka bunuh diri tertinggi di Bali itu memang tertinggi. Tetapi di balik itu ada yang membuat ketimpangan lagi yang mungkin perlu kita kaji secara mendalam lagi. Contoh, ketika kita bandingkan provinsi di Indonesia dengan tingkat masyarakat yang dikategorikan tidak mampu atau miskin, Bali adalah terendah, kan begitu? Artinya kalau Bali secara ekonomi sebenarnya terendah, artinya terendah, masyarakat miskin itu terendah itu maksud saya. Sebenarnya mampu. Secara ekonomi sebenarnya mampu. Wow. Tetapi di balik itu kok angka bunuh dirinya menjadi tinggi. Berarti bukan faktor ekonomi, berarti kan gitu ya Pak Gus. Kemungkinan bukan karena faktor ekonomi, mungkin faktor-faktor lainnya. Dan mungkin jangan sampai ada berita nanti orang itu bunuh diri karena mendengar penyuluhan agama. Apalagi sama penyuluh agama bunuh diri fatal lagi. Korban bunuh diri setelah mendengarkan ceramah dari penyuluh ini ya. Jangan terjadi itu. Kalau itu terjadi fatal sekali. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu mungkin perlu kita kaji penyebab-penyebabnya yang membuat mereka itu kenapa harus seperti itu. Tetapi perlu kita berikan secara preventif, memberikan pencegahan bagaimana kita menyelaraskan, menyampaikan ajaran-ajaran agama, khususnya karena di Bali ini kasusnya karena mayoritas kita di Bali yang beragama Hindu, tentu kita memasukkan ajaran-ajaran Hindu itu tentang bunuh diri. Di Bali itu, di Hindu itu ada namanya ulah pati dan salah pati.
Ulah pati dan salah pati itu adalah ketika orang yang belum waktunya meninggal sudah Bentar meninggal. dulu, Gus, saya potong, Gus. Ulapati dan Dan salapati. Ulapati itu Nah, apa? ulah pati itu ketika mereka itu bunuh diri secara sembarangan, kecelakaan. Sengaja tapi Tidak, Oh, kan dia di ah, jalan ini. bisa kecelakaan, accident. jatuh karena bekerja. Oh, itu ulah pati. Ya, kalau salah pati, mereka mengambil jalan yang salah Oh. dengan gantung diri di pohon tomat, Oh, gitu itu. contohnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau di dalam ajaran Hindu, Tomatnya mati. karena kita ada percaya istilah reinkarnasi, maka orang yang bunuh diri itu rohnya itu selama ribuan tahun akan ada dalam kegelapan dan belum bisa reinkarnasi. Jadi ini yang kita Edukasi. edukasi masyarakat, Sampaikan kepada umat. sampaikan kepada umat bahwa dengan menyampaikan keadaan seperti itu, karena yang namanya bunuh diri itu mungkin yang dia melakukan bunuh diri itu mungkin tidak merasakan kehidupan duniawi, tetapi derita duniawi itu dinikmati oleh sanak saudaranya. Kan seperti itu. Jadi dengan ajaran agama kita kita banyak instansi yang waktu ini ketika kasus bunuh diri itu viral seperti itu, banyak instansi yang memang meminta materi tentang Hindu itu tentang bunuh diri. Oh gitu ya? Ya, Wow, luar termasuk biasa ya. khotbah, Wow. itu bunuh diri minta materi. Wow. Jadi kita sadarkan masyarakat Oke. tentu dari ajaran agama kita masing-masing. Oke. Wow, luar biasa. Untuk tidak Untuk tidak melakukan bertindak. Bertindak salapati. Betul, salapati. Oke. Wow, luar biasa. Sahabat serasi. Bertindak nekat. Sampai. Perlu ada edukasi Betul. agama ya kepada Pendampingan masyarakat mental. supaya angka bunuh diri itu kalau saya jangan sampai mengurang, sampai nggak ada. Betul. Iya. Itu Biasa karena kan sangat ada. sayangkan sekali. Pak Budiarto. Pak Budiarto, Pak Budianto. Pak Budianto. Kemudian Sampai lupa ini. Pak Budianto. Bunuh diri. Maksudnya kira-kira menurut Bapak pendekatan-pendekatan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah ini? Ya, kalau kita lihat secara kasus bunuh diri itu sendiri, kenapa orang sampai melakukan tindakan itu? Kalau saya sendiri melihat itu karena mereka sudah pasti punya persoalan. Ada tekanan, Ada masalah. Ya. Kita tidak tahu mungkin masalahnya apa, mungkin dia pendam sendiri. Ya, kemudian orang tersebut mengalami stres, saat tidak ada jalan keluar dia memilih jalan pintas. Betul. Nah, kembali lagi ini soal pencegahan ya. Kalau sudah terjadi kita tidak bisa apa-apa Ya, gitu. Jadi soal pencegahan tentu saja edukasi dari pemahaman agama itu penting. Jadi ini tugas dari setiap ya termasuk penyuluh juga ya. Mereka bisa menyelesaikan masalahnya tanpa mencari jalan pintas. Betul. Pemahaman-pemahaman agama ini sangat penting untuk mereka punya kemampuan untuk bertahan istilahnya ya. Ya. Ketika mereka memiliki persoalan, menghadapi masalah, mereka tetap bisa menghadapinya dengan tenang, dengan bijaksana, dan tidak memilih jalan pintas. Wow. Mungkin seperti itu ya. Wow, luar biasa. Ini pendekatannya adalah pendekatan agama ya, memberikan pendampingan seperti itu. Dan saya kira bukan hanya penyuluh agama saja yang punya peran di situ ya, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, Ya, tokoh-tokoh agama juga. Jadi ini PR buat kita semua PR ya. bersama. Tetangga PR juga. bersama. PR Iya betul. Antar tetangga Antar juga. tetangga juga. Iya. Saling peduli Saling antara peduli kita. satu dengan yang lain. Luar biasa sekali. Kita ini sudah ada di penghujung live ya. Jadi mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan buat kita semua dan bisa dijawab masing-masing. Arti penyuluh menurut Gus Bawa? Kalau arti penyuluh, kalau menurut saya tidak jauh dengan guru. Guru, gunatita rupawarcita, Wow. menyeberangkan orang dari satu pulau ke pulau lain, menyeberangkan orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pak Karel, arti penyuluh buat Pak Karel? Ya, arti penyuluh ya itu hampir sama dengan guru sebenarnya. Penyuluh itu guru untuk semua umur. Jadi dari anak sekolah, remaja,
kaum muda juga orang dewasa. Wow. Ya, jadi penyuluh itu punya tanggung jawab untuk memberitahu masyarakat supaya hidup lebih baik, menghindari hal-hal yang merugikan dan menjadikan dirinya bermanfaat bagi banyak orang. Wow, Nah, luar karena penyuluh biasa itu kan sekali. obor, suluh. Wow, Jadi menerangi. Menerangi. Kebetulan Wow. besok hari guru. Kita pun harus Wow. iya, oh. Wow, menjadi terang ya. Menjadi terang. Seperti obor. Iya, seperti Oke, obor. terima kasih Pak Karel. Pak Budianto, arti penyuluh buat Oke. Pak Budianto. Saya memahami dari katanya saja ya. Penyuluh. Tadi dikatakan suluh ya. Ya, Memberikan penyuluhan. Jadi kita sebagai penyuluh memberikan penyuluhan, Hmm. memberikan apakah itu edukasi, informasi, konsultasi dan seterusnya itu kita bisa lakukan itu Wow. kepada masyarakat sehingga tadi tujuannya apa? Menjadi terang ya. Menjadi terang. Oke, membawa dampak ya. Membawa dampak, ya. Luar biasa sekali. Ibu Lisa, Oke. penyuluh buat Ibu Lisa apa? Arti penyuluh menurut iman Kristen. Mhm. Kalau menurut iman Kristen di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 bisa dikatakan kamu adalah terang dunia, Mhm. ya kan? Kalau kita dikatakan kamu adalah terang dunia, saya adalah terang dunia, berarti dimanapun saya pergi, saya harus bercahaya dong ya. Wow. Artinya bercahaya adalah saya harus membawa kebaikan, kebenaran untuk orang yang ada di sekitar, Wow. untuk dunia ini. Nah, kalau dikaitkan dengan penyuluh yang berdampak, firman Tuhan juga mengatakan di kitab yang sama Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam. Garam dunia. Kita tahu semua fungsi garam ya, untuk memberi rasa kepada sesuatu yang hambar. Wow. Kalau kita makan sayur tanpa garam nggak enak. Nah, itulah fungsi dari penyuluh, memberi rasa, memberi dampak yang positif, yang baik, yaitu tadi membawa kebaikan dan kebenaran. Wow, luar biasa sekali. Wow. Yang terakhir, wah, ibu kita yang cantik ini. Ibu Afifa. Ibu yang cantik atau ibu yang paling tua nih. Bu Afifa, Oke, terima arti kasih. penyuluh bagi ibu. Kalau di kami penyuluh agama Islamnya itu ada ayat dalam surat Ali Imran, kita sebagai penyeru kebaikan. Penyeru Penyeru kebaikan. kebaikan Wow. yang takuminkum matu yatuna ilal khairi, penyeru kebaikan dan menyuruh kita memang harus bisa menyuruh ya. Mengajak, artinya mengajak orang untuk senantiasa berbuat baik seperti itu dan mencegah kalau ada ketidakbaikan di lingkungan kita. Itu dimulai dari kita sendiri dulu. Wow. Sehingga nanti efek dari pribadi kita yang sudah baik ini berimbas kepada masyarakat umat kita pada khususnya. Seperti itu Pak Karel. Pak Tony. Pak Tony. Pak Tony. Sudah kumpul Pak Tony. Kayaknya betul Yang dilihat Pak Tony. Yang dilihat Pak Karel. Pak Tony. Oke. Sepertinya waktunya memang sudah selesai ini. Terlalu lama kita ini. Ya, sahabat serasi dimanapun Anda berada, kita di live podcast serasi semangat konten moderasi dari KUA Denpasar Selatan, ngobrol-ngobrol yang sangat luar biasa, dan karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita dan saya memberikan beberapa catatan dari obrolan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di dalam menyampaikan atau turun ke lapangan bahwa suka duka daripada penyuluh tetap ada, tapi sebagai seorang penyuluh juga harus memberikan edukasi, mencari tahu apa yang menjadi persoalan di kelompok binaan kita, dan kita perlu improve diri kita supaya ketika kita turun ke lapangan kita bisa relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian di dalam kita membahas tadi ada sedikit tentang masalah bunuh diri, kita juga harus perlu pendampingan dan semua stakeholder, ya, tokoh-tokoh masyarakat dan siapapun terlibat untuk pencegahan angka bunuh diri yang ada di Bali. Dan yang terakhir sudah diberikan pengertian atau definisi tentang apa itu penyuluh. Penyuluh secara garis besar adalah membawa berita baik kepada semua masyarakat dan memberikan edukasi yang penting supaya masyarakat semakin hidup lebih baik dan lebih harmonis antara satu dengan yang lain. Akhir kata kami undur diri. Dan kami semua adalah penyuluh lintas agama. Kami mau sampaikan salam moderasi.